kemandirian. Perkenalkan, saya Hani Erika Citra. Saya Ida Wardani. Saya Dea Rahmamardiana. Saya Tessa Amelia Winardi. Saya Uwa Bangestu. Saya Novel Syahputra Ramadan. Yang pertama, tujuan kemandirian. Sikap kemandirian penting untuk ditanamkan dalam diri seseorang dengan tujuan agar seseorang tersebut bisa melakukan suatu hal atau tindakan tanpa menunggu ulur tangan dari orang lain, serta melatih seseorang untuk mengambil keputusan yang tepat dan kreatif dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian. Yang pertama yaitu gen atau keturunan orang tua. Orang tua yang memiliki sifat kemandirian tinggi seringkali menurunkan anak yang memiliki sifat kemandirian. Namun, faktor keturunan ini masih menjadi perdebatan karena belum tentu orang tua yang mandiri akan menurunkan sifat kemandirian kepada anaknya. Yang kedua yaitu pola asuh orang tua. Cara orang tua mengasuh dan mendidik orang tua juga mempengaruhi sikap kemandirian anaknya. Namun, orang tua yang menciptakan suasana aman dan interaksi keluarga yang akan dapat mendorong kelancaran perkembangan anak. Namun orang tua yang mendidik anaknya dengan kata jangan tanpa disertai dengan penjelasan yang rasional menghambat perkembangan anak. Selanjutnya, yang ketiga, sistem pendidikan di sekolah. Proses pendidikan di sekolah yang tidak mengembangkan demokratisasi tanpa argumentasi serta adanya tekanan punishment akan menghambat kemandirian. Sebaliknya, adanya penghargaan terhadap potensi anak, pemberian reward, dan penciptaan kompetitif positif akan memperlancar perkembangan kemandirian anak. Yang keempat, sistem kemandirian di masyarakat. Lingkungan masyarakat yang aman, menghargai ekspresi. Potensi anak dalam bentuk berbagai kegiatan dan tidak terlalu hierarkis akan merangsang dan mendorong perkembangan kemandirian anak. Menurut Hurlock 1990-2003. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian. Yang pertama, pola asuh orang tua. Orang tua memiliki nilai budaya yang terbaik dalam memperlakukan anaknya, yaitu dengan cara demokratis. Karena pola ini, orang tua memiliki peran sebagai pembimbing yang memperhatikan setiap aktivitas dan kebutuhan anak, terutama yang berhubungan dengan studi dan pergaulan, baik lingkungan keluarga maupun sekolah. Yang kedua, jenis kelamin, yang membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, di mana perbedaan ini mengungkapkan pria dituntut untuk berkepribadian maskulin, dominan, agresif, dan aktif, jika dibandingkan dengan anak perempuan yang memiliki ciri kepribadian yang feminim, kepasifan, dan ketergantungan. Kemudian, Perpustaka Mahmud mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian yakni 1. Jenis kelamin, yang membedakan anak laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan masyarakat, antara lain bersifat logis, agresif, dan bebas pada anak laki-laki dan sikap lemah lembut, ramah, feminim pada anak perempuan. Yang kedua, usia. Sejak dini, anak kecil berusaha mandiri manakala ia mulai mengeksplorasi lingkungannya atas kemampuannya sendiri, dan manakala ia melakukan sesuatu akan kemampuannya sendiri, sehingga semakin bertambah tingkat kemandirian seseorang ketika usianya bertambah. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Kemandirian merupakan salah satu sikap penting yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan sikap kemandirian merupakan salah satu bekal yang digunakan untuk menghadapi kehidupan yang keras ini, agar kita tidak selalu bergantung kepada orang lain dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Setelah menerapkan sikap kedisiplinan, kita akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah saran. Dalam menulis makalah ini, penulis mengharapkan pembaca agar mendapatkan manfaat yang tersirat di dalamnya. Dan kepada siswa, diharapkan untuk mengikuti pembelajaran secara aktif serta mandiri dalam melakukan pembelajaran agar dapat mampu menjadi siswa yang bisa menyelesaikan suatu persoalan baik di sekolah maupun di kehidupan kelak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.